Korupsi. Korupsi sendiri merupakan perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa, dan biasanya melibatkan suap. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Penyalahgunaan jabatan, mereka yang mempunyai wewenang, semata-mata untuk keuntungan pribadi. Faktor penyebab korupsi. Banyak faktor terjadinya korupsi, baik secara internal maupun eksternal. Banyak orang berpendapat mereka yang melakukan korupsi adalah karena tergoda dengan dunia materi atau harta kekayaan. Faktor tersebut diantaranya faktor politik. Dapat dilihat instabilasi politik, pemegang kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Yang kedua adalah faktor hukum. Dapat dilihat dari dua sisi, aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegak hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif. Ketidakadilan, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Kurangnya pendapatan dan pegawai menyebabkan merata dan meluasnya korupsi. Banyak penyebab lain, diantaranya kekuasaan pemerintah dengan kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka. Yang terakhir, faktor organisasi. Dalam fungsinya dijadikan kebenaran tindak dan keputusan. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian, tujuan organisasi menggabungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. Bentuk korupsi, penyuapan, tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Embezzlement, tindakan penipuan pencurian sumber daya pihak tertentu untuk mengelola sumber daya tersebut. Fraud, tindakan melibatkan penipuan. Proses memanipulasi informasi dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Lalu extortion, meminta uang atau sumber daya dengan memaksa disertai intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Favoritism, mekanisme penyalahgunaan kekuasaan untuk memprivatisasi sumber daya. Contoh kasus korupsi di Indonesia, kasus EKTP Setia Novanto. Setia Novanto dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan kedudukan di DPR untuk meloloskan besaran anggaran proyek EKTP menjadi 5,9 triliun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan vonis hukuman 15 tahun penjara. Peran mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, peduli, dan bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Mahasiswa hukum dan ekonomi memiliki pengetahuan standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Dengan kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Pelaporan. Mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena mereka memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi. Sebagai generasi masa depan, tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan negara dan tidak melakukan korupsi. Kualitas-kualitas profesional maupun interpersonal yang ditanamkan mahasiswa saat ini diharapkan mampu untuk memberantas korupsi yang terus mengerogoti negara Indonesia. Sekian sedikit ulasan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk terus memberantas korupsi.